Hai teman-teman, selamat datang di channel Bunda Yaya Kitchen. Kali ini saya membagikan resep serabi kuah kinca. Nah, ini serabi teflon ya. Gimana cara membuatnya? Langsung aja tonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like dan subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Terima kasih. Pertama-tama siapkan wadah dan masukkan 150 gram tepung terigu. Lalu masukkan 50 gram tepung beras. Masukkan 30 gram gula pasir. Masukkan 1 sendok teh baking powder. Kemudian masukkan setengah sendok teh ragi instan. Ini pastikan dulu ya raginya masih aktif. Kemudian masukkan 1 butir telur. Di sini saya menggunakan telur dengan suhu ruang. Kemudian ini saya aduk. Di sini saya aduk menggunakan whisk. Aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Kemudian setelah tercampur dengan rata, masukkan 250 ml santan. Di sini saya masukkannya secara bertahap. Ini diaduk sampai tidak ada bahan yang bergerindil atau sampai semuanya larut. Dan untuk dapat hasil yang lebih halus lagi, setelah semua tercampur dengan rata, ini bisa kita saring. Nah, setelah halus seperti ini mau saya saring dulu supaya benar-benar nggak ada adonan yang bergerindil ya, dan nanti hasilnya juga lebih lembut atau halus. Nah, seperti ini adonan yang sudah disaring, ini sudah tidak ada lagi yang bergerindil. Kemudian ini adonannya saya istirahatkan dulu kurang lebih 1 jam. Nah, ini ditutup menggunakan serbet bersih. Sambil menunggu adonannya istirahat, di sini saya mau buat kuah kincanya dulu. Ini ada 100 gram gula merah, kemudian 1 lembar daun pandan, masukkan setengah sendok teh garam, lalu masukkan 350 ml santan, kemudian ini mau saya masak dulu sampai gulanya larut dan santannya mendidih. Nah, ini hampir mendidih dan gulanya hampir larut. Tapi di sini karena santannya kental banget, ini mau saya tambah dengan air putih setengah gelas biar nanti kuahnya nggak terlalu kental. Nah, ini diaduk lagi sampai gulanya benar-benar larut.
Nah, ini gulanya udah larut semua, santannya juga udah mendidih dan gak terlalu kental. Ini udah bisa kita matiin kompornya dan biarin dingin dulu. Setelah diistirahatkan selama 1 jam, ini adonannya udah bisa kita buka dan ini bisa kita aduk sedikit supaya nggak ada adonan yang mengendap di bawah. Kemudian masukkan setengah sendok teh pasta pandan. Kalau teman-teman suka serabi yang original, ini pasta pandannya bisa di skip ya. Nah, ini diaduk lagi sampai pasta pandannya tercampur dengan rata. Nah, itu udah kelihatan ya gelembung-gelembung kecil. Nanti itu yang bisa membuat jadi sarang kalau misalnya serabinya udah dimasak. Lalu selanjutnya di sini saya panaskan teflon. Setelah teflonnya panas, ini langsung dimasukkan aja 1 sendok sup adonan serabinya ke dalam teflon. Nah, ini masaknya pakai api kecil aja, kalau bisa yang paling kecil, biar nanti bagian bawah serabinya itu nggak gosong, cantik gitu warnanya, coklat keemasan. Nah, udah kayak gini, kita tunggu aja sampai muncul gelembung-gelembung kecil. Nah, ditunggu aja, gak usah dibesarin apinya. Setelah gelembung-gelembungnya keluar semua, nah ini bisa ditutup untuk mengeringkan permukaan atas serabinya ya. Jadi ini nggak usah dibalik, ditutup aja sampai bagian atasnya mengering. Nggak usah lama-lama nutupnya. Nah, kayak gini, ini udah kering ya permukaan atasnya. Ini udah bisa diangkat. Nah, angkatnya pelan-pelan aja. Ini sebelumnya teflonnya nggak diolesin apa-apa ya, dan pastikan teflonnya udah panas dulu. Kayak gini ya penampakannya, cantik banget. Ini pori-porinya masih kecil-kecil seperti ini. Bagian bawahnya mulus ya, nggak gosong. Nah, lanjut masukkan lagi adonannya 1 sendok sup ke dalam teflon yang udah panas. Nah, ini dibiarin aja dulu. Tetap ya pakai api yang paling kecil biar bawahnya nggak gosong. Nah, kalau gelembungnya udah meletus semua, ini teflonnya boleh ditutup sebentar aja, cuman untuk mengeringkan bagian atas serabinya aja. Nah, ini atasnya udah kering, ini bisa kita angkat. Kalau teman-teman mau pori-porinya itu banyak, sebelum dimasukkan adonannya diaduk dulu, baru setelah itu dimasukkan ke teflon. Pasti pori-porinya jadi banyak. Nah, yang ini sebelum saya masukkan adonannya ke teflon, ini adonannya saya aduk-aduk dulu sekitar 30 detik. Nah, baru saya masukkan ke teflon. Ini pasti hasilnya lebih banyak pori-porinya atau lebih banyak gelembung-gelembung udaranya. Jadi triknya kayak gitu ya teman-teman. Kalau mau
gelembungnya banyak atau pori-porinya rapat-rapat banyak gitu, sebelum dimasukin adonannya harus diaduk-aduk dulu adonannya. Ini dia hasilnya dari adonan yang saya aduk-aduk sebelum dimasukkan ke dalam teflon. Kelihatan di sini lebih banyak sarang-sarangnya, lebih banyak pori-porinya, lebih cantik juga. Nah, ini dia serabi teflon kuah kincanya udah jadi. Di sini kerasa banget ya aroma pandannya, walaupun cuma pakai pasta pandan. Ini mau saya cobain dulu. Ini kelihatan banget ya sarang-sarangnya, cantik banget, dan ini di bawahnya juga nggak gosong sama sekali. Tekstur yang super lembut dan kenyal-kenyal. Ini enak banget. Nah, di sini saya mau makan dulu serabinya, mau diicip-icip dulu. Nah, untuk teman-teman yang udah pernah makan serabi boleh berbagi cerita ya. Kalau saya di sini suka makannya itu serabinya dirobek-robek dulu atau digunting-gunting, baru disiram sama kuah kincanya. Kalau teman-teman gimana makannya? Itu boleh komen di bawah. Nah, ini kuah kincanya cocok banget rasanya sama serabinya, karena pas udah kena serabinya gitu, serabinya langsung nyerap kuah kincanya dan itu enak banget. Di dalam mulut itu langsung kayak lumer gitu ya, karena kan dia super lembut. Teman-teman pokoknya harus cobain nih, teksturnya enak banget dan lembut, pokoknya harus cobain ya. Resep yang paling simple ini cocok dimakan atau disajikan untuk teman camilan di rumah. Nah, ini benar-benar enak banget ya teman-teman. Jadi kalau saya pribadi ini nggak cukup satu, jadi saya itu harus makan 2 atau sampai 3 surabi gitu, apalagi kalau kuah kincanya ini ditambah dengan durian atau duren, atau bisa ditambah juga dengan nangka, itu lebih enak lagi. Nah, ini saya mau tambah satu lagi serabinya. Kelihatan lentur gitu ya, kenyal-kenyal banget. Nah, ini saya mau tambah satu lagi. Nah, teman-teman jangan lupa ya dicobain resepnya di rumah. Nah, kalau yang suka video saya silahkan di like dan subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih dan selamat mencoba.